Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Fegi dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini, pada pekan kedua, kita jumpa lagi dalam materi aneka kemampuan. Sebelum kita masuk pada materi aneka kemampuan pada hari ini, kita ucapkan dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar semua yang akan kita lalui hari ini berjalan dengan mulus dan juga lancar. Baiklah, apa kabar Antuna semua? Ustazah harapkan semuanya sehat walafiat. Dan Ustazah di sini juga baik-baik, alhamdulillah bi khair. Baiklah, Antuna semuanya, pada pelajaran BK kali ini kita akan membahas sebuah materi aneka kemampuan. Nah, aneka kemampuan ini adalah kemampuan umum atau IQ, kemampuan khusus yaitu bakat, dan juga pengenalan terhadap penelusuran bakat melalui keluarga yang nanti akan disebut dengan genogram, dan terakhir kemampuan akademik. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama. Oke, yang pertama ada kemampuan umum. Nah, kemampuan umum itu apa? Kemampuan umum ini juga disebut sebagai kemampuan intelijensi. Nah, kemampuan umum itu adalah kemampuan dasar dalam memecahkan suatu masalah, menggunakan logikanya, dan merencanakan masa depan secara alami atau natural. Nah, kemampuan umum ini disebut juga dengan kemampuan intelijensi. Intelijensi sendiri artinya suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. IQ atau Intelligence Quotient itu merupakan skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Jadi, yang termasuk pada kemampuan umum adalah kemampuan intelijensi. Ada berbagai cara untuk mengetes IQ atau intelijensi seseorang. Yang pertama, kita menggunakan tes IQ atau tes Intelligence Quotient yang merupakan skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Lalu ada tes Binet-Simon atau tes Stanford-Binet. Lalu yang ketiga ada tes Wechsler Adult Intelligence Scale untuk remaja dan juga dewasa. Dan yang keempat ada tes Wechsler Intelligence Test for Children, yaitu untuk anak-anak. Nah, semua tes intelijensi ini berguna untuk mengukur secara umum. Jadi hanya kemampuan umum saja. Ingat, IQ itu tidak menggambarkan keseluruhan kecerdasan yang manusia miliki. Jadi kalau ada seseorang yang IQ-nya tinggi, itu belum bisa mewakili bahwa masa depannya akan sukses dan semua kecerdasan ia miliki. IQ hanya menggambarkan beberapa dari kemampuan dasar manusia. Oke. Intelijensi mencakup 3 pengertian. Yang pertama, intelijensi itu apa sih? Nah, yang pertama itu adalah kemampuan tingkat tinggi, seperti penalaran abstrak, representatif mental, pemecahan masalah, lalu pembuatan keputusan. Nah, yang kedua, yang termasuk ke dalam intelligence, yaitu kemampuan belajar. Kemampuan belajar ini terutama belajar dari pengalaman. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi tuntutan lingkungan atau beradaptasi. Jadi, keberhasilan hidup seseorang tidaklah ditentukan oleh tinggi rendahnya IQ seseorang, tetapi oleh kuat tidaknya usaha seseorang untuk mencapainya. Dan yang kedua, yaitu kemampuan bakat. Kemampuan khusus kita ambil di sini adalah bakat. Apa itu bakat? Dalam kemampuan umum terdapat kemampuan 2 yang spesifik. Kemampuan spesifik ini memberikan suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu yang setelah melalui suatu latihan. Jadi inilah yang disebut dengan bakat. Ada pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu yang kita dapatkan setelah kita melalui suatu latihan.
Jadi secara tidak langsung atau garis besarnya, bakat adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih atau dipelajari, yaitu sebuah kemampuan yang kita bawa sejak lahir. Misalkan, orang tua kita berbakat di bidang matematis, lalu anaknya itu bisa mewarisi bakat atau kemampuan dari sang ayah atau ibu tersebut. Baik, selanjutnya. Contoh salah satu alat tes bakat yaitu DAT. DAT singkatan dari Differential Aptitude Test. Dalam tes ini, bakat dibagi menjadi bidang-bidang sebagai berikut. Ada verbal, numerik, skolastik, abstrak, relasi ruang, mekanik, kecepatan dan ketelitian klerikal, kemampuan bahasa Indonesia, dan kemampuan bahasa asing. Seiring berjalannya waktu, kita akan pelajari satu persatu, insya Allah. Oke, yang ketiga yaitu pengenalan terhadap penelusuran bakat melalui keluarga. Disebut juga dengan istilah genogram. Nah, genogram ini adalah suatu grafik 3 generasi yang menggambarkan asal-usul atau silsilah keluarga seseorang. Orang tua atau anggota keluarga berpengaruh besar dalam pembentukan bakat seseorang. Dan yang terakhir yaitu kemampuan akademik. Prestasi belajar yang diraih di sekolah dapat dikatakan sebagai ungkapan kemampuan akademiknya. Prestasi ini diwujudkan dalam nilai atau angka kuantitatif yang diperoleh pada saat ulangan, ujian tengah semester, atau ujian akhir semester. Bagi Antuna kelas 12, penyusunan target atau jurnal kegiatan belajar memiliki arti penting bagi Antuna karena dapat membantu untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi usaha pencapaian prestasi belajar yang diinginkan. Penyusunan target juga sekaligus merupakan usaha memotivasi diri demi prestasi yang diinginkan. Penyusunan target berhubungan dengan kemungkinan pilihan jurusan saat melanjutkan studi dan pilihan karir. Ustazah harapkan kepada Antuna semua agar mulailah membuat penyusunan target untuk mencari atau menelusuri bakat serta pilihan jurusan yang ingin Antuna raih ketika masuk perguruan tinggi nanti. Jadi mulailah untuk merencanakan karir masa depan. Carilah hal-hal yang mampu memotivasi Antuna, bisa melalui referensi internet tentang jurusan yang ingin Antuna raih. Misalkan dalam bidang kesehatan, apa saja yang bisa dikerjakan. Tidak melulu mesti dokter. Ada perawat, rekam medik, ada bidan, ada farmasi, dan lain halnya. Baik. Jadi semuanya bisa Antuna cari berdasarkan apa yang Antuna sukai. Jadi mulailah berpedoman kepada 4 hal tadi. Memilih suatu jurusan bisa berpedoman kepada 4 hal tadi, yaitu dari tes IQ. Bagi yang belum tes, bisa tes IQ di lembaga psikologi terpercaya. Lalu ada kemampuan khusus atau bakat, bisa tanyakan kepada orang tua atau orang terdekat, kira-kira bakat apa yang kita miliki. Berikutnya bisa melalui kemampuan akademis, yaitu nilai rapor. Nah, nilai rapor ini bisa menjadi pedoman kita untuk memilih jurusan nantinya di perguruan tinggi. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semoga sampai di sini Antuna paham. Ustazah doakan Antuna diberi kemudahan dalam memilih jurusan yang Antuna inginkan untuk dipelajari lebih lanjut di perguruan tinggi. Kita akhiri dengan Assalamualaikum